Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Saya mau semangatnya sambil berdiri. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Haleluya. Silakan duduk. Hari ini hati saya melimpah dengan syukur. Saya percaya semua yang hadir pagi hari ini pun datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Yang tidak datang dengan ucapan syukur silakan angkat tangan. Kita dikasih nafas hidup hingga hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita hidup di dalam ancaman. Tetapi kita dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan tidak usah khawatir. Saudara, saya berterima kasih pada Tuhan kalau masih memberi kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan suaranya. Walaupun saya ini hanya orang biasa. Orang yang berdosa. Saya juga bersyukur. Terima kasih kepada Majelis Jemaat, Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya percaya semua yang ada di tempat ini, bahkan semua orang, akan mempunyai satu sasaran, yaitu keberhasilan dalam hidup. Apakah ada orang yang tidak senang kalau berhasil? Atau ada yang senang karena gagal? Saya rasa nggak ada, bukan? Saya nggak usah tanya. Semuanya selalu punya cita-cita keberhasilan dalam hidupnya. Keberhasilan dalam hidup ini secara umum memang dimotori atau ditentukan dari suami sebagai kepala rumah tangga. Secara umum. Akan tetapi, tidak harus seperti itu. Ada juga keberhasilan di dalam keluarga khususnya. Itu diraih dari istri, juga bisa diraih dari anak, juga bisa diraih dari cucu. Kalau dari suami, saya sudah katakan tadi, itu sudah secara umum pasti. Suami, ini sebagai tambahan, suami itu mandataris Allah dalam keluarga. Saya ulangi, suami itu mandataris Allah dalam keluarga. Artinya tanggung jawab keluarga kepada Tuhan di hadapan suami. Di hadapan Tuhan itu suami yang tanggung jawab. Sama dengan presiden itu mandataris MPR, dia bertanggung jawab terhadap MPR. Suami-suami bertanggung jawab pada Tuhan Yesus sebagai mandataris. Nah, akan tetapi keberhasilan tidak ditentukan dari suami. Tadi saya katakan ada istri, keluarga Lapidot yang keberhasilannya ditentukan oleh istrinya. Mungkin Bapak Ibu tanya-tanya, apa Lapidot itu? Siapa Lapidot itu? Ada yang tahu? Lapidot adalah suami dari Deborah. Kalau Deborah tahu ya, hakim atau nabi. Keberhasilannya ditentukan dari Deborah, bukan dari Lapidot. Kalau kita bisa melihat Yusuf, anak dari keluarga Yakub, saya katakan bukan dari turunan ya, dari yang sama-sama hidup masihan. Keluarga Yakub keberhasilannya bukan ditentukan dari Yakub. Yakub gagal total, dikatakan oleh Alkitab. Tapi keberhasilannya adalah dari Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Keluarga Timotius, atau saya katakan keluarga Louis, neneknya Timotius. Karena suami saya nggak tahu, suaminya Kristen atau bukan juga nggak tahu. Tapi Timotius imannya dari Louis, tapi keberhasilannya ada di tangan Timotius sebagai cucunya. Setiap orang, seperti tadi saya katakan, ingin berhasil dalam hidupnya. Dan keberhasilan itu bukannya untuk dirinya sendiri. Walaupun ada orang yang hanya ingin berhasil itu hanya untuk dirinya sendiri ada. Tapi itu jarang. Rata-rata paling sedikit seorang itu ingin berhasil untuk keluarganya. Bisa untuk lingkungannya, bisa untuk daerahnya, bisa untuk negaranya, seorang presiden. Semuanya ingin berhasil dalam hidupnya dan juga ingin orang-orang di sekitarnya
berhasil. Dengan kata lain, orang itu tidak cukup berhasil dalam hidupnya, tetapi dia harus menjadi pembawa keberhasilan. Inilah tema pagi hari ini. Pembawa keberhasilan. Kita tidak cukup, kita tuntut hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus sebagai pembawa keberhasilan. Kita harus bisa berdampak pada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Saya percaya dan sangat percaya Bapak Ibu Gembala juga ingin menjadi pembawa keberhasilan bagi seluruh jemaat. Saya percaya itu. Karena memang itulah yang Tuhan tuntut. Kita semua tidak akan bisa melaksanakan misi amanat agung kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berdampak. Atau orang yang bisa membawa keberhasilan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita semua dituntut oleh Tuhan untuk membawa semua orang datang kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang sejati. Itu tujuannya. Bagaimana kita bisa membawa setiap orang berjalan di dalam jalannya Tuhan, berjalan di dalam jalannya kebenaran, supaya kehidupan yang kekal itu bisa kita raih kelak. Itu tujuannya. Karena itu biarlah pagi hari ini kita akan berusaha untuk menjadi pembawa keberhasilan. Pembawa keberhasilan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Khotbah tidak akan bisa mengubah kehidupan seseorang. Sepanjang orang tersebut tidak mau berubah. Khotbah hanya bisa meyakinkan seseorang, tapi belum tentu mengubah kehidupan seseorang. Tugas saya memang cuma meyakinkan Bapak Ibu. Tetapi free will, kehendak bebas ada di tangan Bapak Ibu. Mau melakukan atau tidak, saya tidak bisa memaksa. Saya hanya bisa berusaha untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di samping khotbah yang paling penting, dan ini bisa dilakukan setiap orang, karena misi amanat agung bukan menyuruh seseorang itu menjadi guru semua, guru seperti guru sekuler, atau menjadi seorang pengkhotbah, bukan. Tapi Bapak Ibu semua, seperti yang Kisah Rasul mengatakan, pergilah jadikan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Bisa lewat khotbah, bisa lewat kesaksian hidup. Perlu diketahui kesaksian hidup berbicara lebih keras kepada telinga rohani daripada khotbah. Mungkin saya bisa dengan volume dikeraskan, saya ngomong keras tentang firman Tuhan. Tapi kesaksian hidup bicara lebih keras kepada telinga rohani masing-masing. Karena itu memanglah tidak salah. Walaupun saya sedikit kurang setuju, harus yang namanya pembicara itu harus bukan seperti gajah dibelangkoni. Gak bisa khotbah, gak bisa ngelakoni. Tapi saya tetap berkata, adakah seseorang yang berdiri di atas mimbar mengelakoni yang dikhotbahkan secara utuh? Saya mau tanya. Memang itu prinsip yang gak salah. Tidak salah. Itu sasaran. Semua sasaran harus sempurna. Khotbah harus bisa menjalankan. Iya. Tapi pada kenyataannya belum. Makanya jangan lihat siapa yang khotbah. Kita lihat banyak kesaksian hamba Tuhan yang jatuh. Pengikutnya stres. Karena yang dia lihat bukanlah Yesus. Tapi pengkhotbahnya. Kita ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa melakukan lebih sempurna daripada saya. Percaya itu. Karena masing-masing Tuhan sudah punya kasih talenta masing-masing. Kasih kemampuan masing-masing. Karena itu marilah saya hanya berusaha untuk membuka secara teologis bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kesaksian hidup akan menyempurnakan apa yang kita khotbahkan. Karena itu saya pun juga berusaha.
Kekristenan berkali-kali untuk kesekian kalinya saya katakan bukanlah sebuah agama. Kalau kekristenan adalah sebuah agama, maka yang diajarkan adalah doktrin. Doktrin tidak menyelamatkan, tetapi gaya hidup kita yang menyelamatkan kita. Dan kekristenan dikatakan Kristen diawali dari gaya hidup orang-orang Antiokhia yang punya gaya hidup seperti Yesus, sehingga dikatakan Kristen. Ketika Rasul Paulus membela dirinya di hadapan Raja Agripa mengatakan, nyaris aku ini menjadi Kristen. Karena yang diceritakan oleh Paulus adalah kekristenan. Menceritakan tentang Yesus dan segala perbuatannya dan bagaimana dia bertobat. Itu. Makanya kita harus memiliki gaya hidup Kristus. Punya pikiran Kristus, punya perbuatan-perbuatan seperti yang Kristus kehendaki. Jemaat mula-mula berhasil dalam hidupnya dengan melaksanakan misi amanat agung yang sangat luar biasa. Itu karena punya gaya hidup. Bapak Ibu bisa membaca di Kisah Rasul tentang jemaat mula-mula bagaimana mereka hidup, berbagi. Dan itulah yang membuat kekristenan itu bisa berkembang dengan pesatnya hingga saat ini. Diawali dari kehidupan jemaat mula-mula yang punya gaya hidup seperti Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, kita ini dituntut untuk menjadi pembawa keberhasilan dan bukan sekedar berhasil dalam hidup kita. Kita naik satu level lagi. Karena orang-orang kebanyakan mengejar memang aku berhasil. Pokok aku berhasil. Tapi kita dituntut untuk menjadi pembawa keberhasilan. Alkitab mencatat salah satu contoh pembawa keberhasilan adalah Yosua. Mari kita buka Alkitab kita pada Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kunci di bawah terletak di atas. Kalau melakukan di atas, yang bawah pasti akan terjadi. Dan Yosua berhasil menjadi sebagai seorang pembawa keberhasilan. Bapak Ibu, tentunya kisah ini sudah sering dan juga dibahas. Tapi mari hari ini kita sedikit lebih dalam kita akan selidiki. Yosua itu sebetulnya adalah seorang kepala puak dari suku kecil, yaitu Efraim. Efraim itu anaknya siapa? Yusuf. Makanya tadi saya katakan pembawa keberhasilan itu Yusuf. Israel adalah Yakub. Dia ini cuma kepala puak dari suku kecil Efraim. Padahal suku yang terbesar di Israel siapa? Yehuda, yang melahirkan keturunan Yesus. Tapi pembawa keberhasilan tidak harus jadi orang besar. Pembawa keberhasilan harus timbul dari orang yang berjiwa besar. Ini yang perlu digarisbawahi. Yosua ditentukan oleh Tuhan menjadi pembawa keberhasilan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya dan punya kekayaan alam yang berlimpah. Dan bukannya Musa. Musa itu orang yang dekat sekali dengan Allah. Mungkin Yosua sendiri tidak sedekat dengan Musa. Ketika naik ke gunung Sinai, Yosua tidak boleh ikut. Hanya Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Sampai-sampai mukanya ini memancar sinar kemuliaan Allah karena dia istilahnya bukan terkontaminasi, bukan.
transfer kemuliaan Allah itu sampai mukanya itu bersinar dan orang tidak tahan lihat mukanya. Tetapi Musa hanya ditentukan sebagai pembawa keberhasilan keluar dari tanah Mesir. Dibagi sama Tuhan. Saya berandai-andai Yosua tidak mungkin bisa membawa keberhasilan keluar dari tanah Israel. Musa bisa. Tapi Musa tidak bisa menjadi pembawa keberhasilan dari penggenapan janji Allah untuk masuk tanah Kanaan. Karena ada hal-hal tertentu yang nanti kita akan selidiki. Bagaimana seorang itu bisa menjadi pembawa keberhasilan. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Pesan pertama dari Tuhan dan juga dari Musa sebelum Yosua melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Makanya ini di Yosua pasal pertama. Yang pertama adalah supaya kita menjadi pembawa keberhasilan, kita harus kokoh di dalam Tuhan. Frasa yang mengatakan kuatkan dan teguhkan, ini berkali-kali diucapkan. Saya tidak bisa menghitung, kan, karena memang belum sempat menghitung dan mungkin nggak perlu dihitung. Yang jelas banyak lebih dari 3 kali saya rasa. Pesannya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu pesan kepada Yosua karena itu kunci pertama. Kokoh itu bukan sekedar kuat. Maka dikatakan kuat dan teguhkan. Tapi tidak bergoncang dan tidak goyang atau tidak bergeming. Jadi kokoh itu bukan sekedar kuat tapi benar-benar nancep-cep sudah madep mantep. Kalau istilah bahasa Jawa madep mantep marang Gusti Yesus. Tidak akan bisa goyah. Itulah kunci pertama supaya kita ini bisa menjadi pembawa keberhasilan. Dalam bahasa aslinya kuatkan dan teguhkan dalam bahasa Ibrani adalah amats. Amats ini artinya teguh hati. Jadi dari hati. Dari hatinya sudah tidak bisa dibelokkan. Tetap bersama dengan Tuhan. Kalau dari pikiran kadang bisa bimbang dan berubah. Tapi teguh hati itu nggak akan bisa berubah. Kenapa Yosua harus punya keteguhan hati atau kokoh di dalam Tuhan? Karena Musa sendiri pun kenapa juga mengingatkan juga kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Musa mengalami berkali-kali dengan bangsa Israel. Bangsa yang dalam bahasa Jawa jangkelno. Sangat-sangat menjengkelkan. Bangsa yang mudah goyah oleh yang dilihat. Tidak melihat dari pengalaman bersama Tuhan. Tapi melihat yang di depan mata pada saat itu. Walaupun mungkin orang tuanya nenek moyangnya sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia melupakan semuanya itu. Makanya untuk mimpin orang yang goyah hati, dibutuhkan orang yang kokoh. Kalau tidak kokoh, Yosua sudah muntah darah. Tapi karena dia berkali-kali diingatkan Tuhan, ini yang ingatkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian sana, akan ditemukan di kitab ya Kejadian khususnya akan ditemukan bahwa Musa pun sebelum menyerahkan tugas itu dia juga mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam arti karena aku wis nglakoni. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus punya keteguhan hati supaya kita bisa menjadi keberhasilan untuk lingkungan kita. Para pelayan Tuhan, kalau saya bilang para pelayan Tuhan bukan hanya secara liturgi loh ya. Setiap orang itu pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan harus punya keteguhan hati atau kokoh di dalam Tuhan. Kalau enggak, bisa jadi pembawa keberhasilan dalam hal yang negatif. Karena iblis itu selalu mencari atau menunggu muntahan bola liar yang lepas dari kita. Kita bisa melihat kalau dalam pertandingan sepak bola sekedar intermezzo, kadang-kadang kesebelasan yang kuat itu bisa kebobolan karena muntahnya bola liar, kelengahan. Itu banyak terjadi. Demikian juga dengan kita. Kita sesungguhnya tidak bisa kalah sama iblis. Tidak akan bisa kalah. Tapi ingat Petrus mengatakan, 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mau mengaum. Dia mencari-cari kesempatan. Benar-benar dia mencari bola liar dalam diri kita. Dalam situasi seperti sekarang ini, mohon maaf kalau saya bicara nanti bukannya saya menghakimi, bukan. Kita lihat sebuah fakta. Saya harap di media sosial, saya mohon dengan sangat, seperti yang Ibu Gembala katakan, kita jangan menjadi pembawa pesan iblis. Saya ulangi, pembawa pesan iblis. Bukan istilah saya ini, tapi istilah seorang hamba Tuhan yang tidak saya sebutkan namanya. Dengan menyebarkan ketakutan. Kita apa nggak boleh terima berita itu? Boleh. Kalau Bunda punya resep, terima berita langsung hapus. Kalau saya mohon maaf, saya pun juga kadang butuh informasi. Saya baca langsung saya hapus. Tidak saya share. Mohon maaf. Karena banyak orang, sekali lagi saya maaf lagi minta ngomong. Jangan kita bangga menjadi pemberita pertama. Ini sering tanpa disadari. Bangga kalau bisa memberikan berita sebanyak-banyaknya. Tidak sadar itu adalah kendaraan iblis. Pembawa pesan iblis. Ini menggelitik saya benar. Kaget saya. Bukan saya loh yang buat istilah ini. Enggak. Dan itu ditekankan oleh pendeta ini. Karena dia sendiri mengalami. Kita harus membawa pesan Tuhan. Pesan kebenaran. Hal-hal yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, kemurahan, sukacita, itu yang kita beritakan. Silakan menyampaikan pemberita-berita tentang firman Tuhan sebanyak-banyaknya pun. Asal HP saudara cukup memorinya silakan. Tapi jangan menjadi pembawa pesan iblis. Apalagi di situ kadang-kadang ada berita hoax. Pemerintah aja yang tidak kenal Yesus akan menindak berita hoax. Apalagi di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati. Supaya kita bisa sama-sama kuat dan sama-sama teguh. Kita harus menjadi pembawa kabar baik. Bangsa Israel jadi seperti itu karena dia sudah tertekan selama 400 tahun di dalam tekanan bangsa Mesir. Sehingga dia punya sifat seperti itu. Bergantung. Karena ketika ketika Musa di padang gurun tidak ada makanan, teriak-teriak, kita tidak akan mati kelaparan di Mesir. Ya mereka sudah kebiasaan jadi budak. Budak itu cuma dijamin makannya, tapi tidak dijamin kebebasannya. Itu harus tahu kita. Kita pun juga menjadi budak-budak iblis, budak dosa yang tanpa kita sadari. Pembawa pesan iblis itu juga budak dosa. Kita dibelenggu terus di sana. Sehingga kita ini jadi gampang goyah. Oleh karena itu, mari pagi hari ini mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Kita akan berusaha bagaimana kita bisa meneguhkan sesama. Menjadi pembawa keberhasilan. Kalau kita lihat, coba ditampilkan Yesaya 30 ayat 15c. Saya mulai awal aja. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi di bawahnya ditulis, tetapi kamu enggan. Di dalam tinggal tenang itulah letak kekuatanmu. Karena hanya ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Kepastian di dalam Yesus Kristus itu 100%. Kepastian dalam manusia selalu sekian persen, tidak ada yang 100%. Tapi di dalam Yesus tidak ada celah 0, berapa persen, tapi 100%. Pernah saya buktikan dengan mata kiri saya, mungkin sebagian tidak ada yang tahu. Saya sudah divonis buta mata sebelah kiri. Ketika dokter yang menangani saya, dokter yang paling terkenal, maaf itu karena perusahaan yang biayai, di Jawa Timur, dokter Kadi itu dokter yang harus 1 bulan antri. Ketika saya ditangani, saya disuntik
11 atau 12 kali di mata langsung. Di orang-orangan mata, bayangkan. Dan sekali suntik 2 kali. Pertama patirasa, kedua antibiotik. Dan dia ambilkan antibiotik dari khusus adiknya di Belanda. Antibiotik yang belum ada di Indonesia yang waktu itu. Waktu itu hanya ada garamisin. Tapi saya dikasih antibiotik tobramisin. Dia katakan antibiotik ini bisa membangkitkan orang yang mau mati. Bayangkan sampai hebat seperti itu. Saya tanya dokter kemungkinannya berapa persen mata saya? Dia bilang gocap persen. Atau 50%. Ketika dia obati sampai selesai, dia periksa, dia kasih tangan sama saya. Kamu sembuh 100%. Kenapa? Setiap kali saya ditanya, saksinya Pak Simon, Pendeta Simon Cahyono, dia tanya saya, kamu minta sama Tuhan sembuh berapa? Saya minta sembuh 100%. Om, saya nggak mau 99,9. Lebih baik enggak. Waktu itu iman saya nggak tahu kok bisa gede kayak gitu. Karena di dalam Tuhan memang betul. Tuhan itu 100%. Nggak mau 99,9. Karena 0,1% bisa merenggut nyawa seseorang. Makanya kita kadang-kadang mengatakan, wah biasa enggak apa-apa, ngebut enggak apa-apa. 0,1% aja bisa merenggut nyawa. Ini perlu kita ketahui. Yang pertama, supaya kita menjadi pembawa keberhasilan adalah kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati. Kembali tadi ke Yosua 1, ayat 7b. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati terhadap firman Tuhan. Dalam melakukan firman Tuhan maksud saya. Bertindaklah hati-hati dalam hidup kita ini. Atau sama dengan bertindaklah hati-hati di dalam kita melakukan firman Tuhan. Orang yang menang itu bukan karena selalu lebih pandai, lebih kuat, atau lebih berpengalaman. Bukan. Orang yang menang itu adalah orang yang bertindak hati-hati. Karena orang yang kuat, orang yang punya pengalaman, bisa bereset seperti yang saya katakan, sehingga kalah. Makanya kita harus yang kedua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati dalam bahasa Ibrani adalah syamar. Syamar itu mengamati atau memberi perhatian atau menjaga perintah. Mengamati, memberi perhatian atau menjaga perintah. Jadi perintah Tuhan itu tidak sekedar dibaca, harus diamati, diselidiki. Makanya saya selalu anjurkan Bapak Ibu jangan hanya sekedar membaca. Selidik firman Tuhan, cari bantuan-bantuan dari sana sini untuk mengetahui firman Tuhan ini sesungguhnya bicara apa. Sehingga kita bisa menggali lebih dalam. Semakin dalam kita gali, semakin kita dapatkan sesuatu yang lebih mulia. Sehingga kita pun akan merasakan kemuliaan Tuhan. Kejatuhan itu terjadi karena kita ini kurang menyelidik atau dalam arti kurang mengenal Tuhan. Sehingga nggak salah Hosea mengingatkan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan bahkan menolak. Menolak artinya itu bukan berarti terang-terangan nolak, enggak. Tapi nggak mau nyelidik lebih dalam, nggak mau kenal lebih dalam. Sehingga seolah-olah akhirnya nolak karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta itu nolak. Bapak Ibu tanya sudah melakukan? Sudah. Cuma 10%, 20%, 50%, 60%. Itu sudah nolak. Karena perintah itu harus dijalankan berapa? 100%. Karena Yesus adalah 100%. Dia nggak mau setengah-setengah. Suam-suam kuku ditolak seperti di Wahyu katakan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Jadi apa yang dia inginkan kita benar-benar harus tahu. Kegagalan seperti tadi saya katakan kegagalan itu terjadi bukan karena kita kurang pengalaman, kurang pandai, tapi karena tidak berhati-hati. Yosua sendiri, ya dia memang
oleh Tuhan. Ini yang mengingatkan kan Tuhan pada Yosua. Yosua sendiri pernah jatuh loh karena kurang hati-hati. Dia pernah pertama kali dia bisa masuk tanah Kanaan dengan meruntuhkan tembok Yeriko. Sama bangsa Ai pertama dia kalah, kemudian dia menang. Bangsa Ai itu bangsa yang besar. Dia merasa sudah hebat. Ketika melawan orang-orang Gibeon, dia nggak tanya sama Allah. Dia tidak hati-hati. Dia diakali oleh orang Gibeon. Jatuh. Jadi Tuhan ingatkan tuh, Tuhan itu tahu. Nantinya manusia itu sebagaimana itu Tuhan tahu. Makanya dia mengingatkan kita harus bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu dalam segala hal. Bertindak hati-hati dalam berpikir. Hati kita harus bersih dulu. Kalau hati kita bersih, mikirnya kita akan mikir yang bersih-bersih. Tapi kalau hati kita sudah kotor, ada sampah di dalam diri kita, yang menyiarkan bau menyengat itu sampah atau yang baik? Sampah bukan? Kita taruh di ruangan kita, misalnya ruangan yang demikian besar, ada sampah yang nggak dibuang berhari-hari, akan bau. Jadi kita harus bertindak hati-hati. Hati kita harus bersih dulu. Kalau hati kita sudah bersih, maka jalan pikiran kita akan bersih. Kalau jalan pikiran kita bersih, ucapan kita bersih. Tindakan kita benar. Memang semua harus diawali dari hati. Karena itu, marilah kita sama-sama, kita akan belajar, kita harus bertindak hati-hati. Karena tadi saya sudah katakan, seperti yang 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, kita harus berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Petrus ini menegaskan cukup jelas. Bukan hanya berjaga-jaga, sadar dan berjaga. Sadar bahwa lawan kita itu ada sekeliling kita. Tidak berjaga karena nggak tahu lawannya, tapi saya diingatkan, dia ada sekeliling kita. Kita harus jaga-jaga, sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Yang ketiga, kembali Yosua 1. Yang ketiga adalah tetap pada jalan Tuhan. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu berarti tetap pada jalurnya Tuhan. Kita jangan sampai tergoda dengan daya tarik dunia. Karena daya tarik dunia dari hari semakin hari semakin mengenakkan keinginan daging. Secara teori itu gampang. Kalau kita menuruti keinginan roh, ya sudah, kita akan di jalan yang benar. Tapi kalau kita menuruti keinginan daging, kita bisa tengok kiri, kita tengok kanan. Dan ingat, kiri kanan itu menarik sekali daripada jalan yang di depan. Jadi kita harus benar-benar tetap pada jalannya Tuhan. Selidikilah kita setiap hari. Makanya dikatakan oleh Paulus di Efesus 5 ayat 15, nanti aja dibaca. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sudahkah kita berada di jalan Tuhan? Itu pertanyaan yang setiap hari harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, pada jiwa kita. Apakah hari ini aku sudah berjalan di jalan yang benar? Kalau Bapak Ibu menanyakan dan fair atau objektif terhadap diri sendiri, saya yakin pasti Bapak Ibu menemukan ada jalan yang tidak benar. Amin. Ya tidak amin berarti benar loh. Amin. Saya amin karena saya juga sering jalan saya tidak benar. Walaupun sedikit. Paling tidak sudah lirik kiri, lirik kanan. Itu harus kita akui. Makanya kita selidiki setiap hari apakah saya sudah berada pada jalan yang benar. Koreksi diri setiap hari. Iblis itu paling sering bermain-main dalam pikiran kita. Dia tidak bermain-main, tidak dominan bermain-main di dalam tindakan kita. Dia sering bermain-main dalam pikiran kita. Dia menguasai pikiran kita. Menguasai hati kadang sulit kalau ada Roh Kudus di dalam. Tapi dia itu menguasai pikiran. Pikiran bisa berdampak pada hati. Karena itu hati-hati. Makanya dikatakan firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kan gitu ngomongnya. Bukan hati loh. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
Kalau kita mikirkan perkara-perkara di atas, bukan plafon loh ya. Maka kita akan berada pada jalannya Tuhan. Lagi-lagi yang perlu ditekankan dan jangan bosan, kita berusaha matikanlah keinginan daging ini. Karena itu biang keroknya di situ. Dia nempel di diri kita tapi kita nggak bisa melepaskan. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan baru kita bisa lepaskan itu keinginan daging. Sekarang nggak bisa. Tapi justru disitulah yang dikatakan pemenang sejati itu. Orang yang bisa menaklukkan keinginan dagingnya sendiri. Bukan menaklukkan orang. Jadi pemimpin besar itu bukan pemenang murni. Pemenang murni adalah bisa menaklukkan keinginan dagingnya sendiri. Dan itu baru bisa mutlak menang ketika kita dipanggil Tuhan. Setiap hari adalah perjuangan. Kita menang, tapi dia nggak mati-mati loh. Dia nempel kok. Demikian juga dengan dosa. Dosa dikalahkan dengan apa? Iman, tidak ada lagi. Itulah yang menentukan iblis tidak berkutik, itu adalah iman kita. Dan hati-hati dengan kita semua para pelayan Tuhan. Terlebih-lebih saya tujukan pada diri saya sendiri. Jangan sampai kita ini mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah itu berarti kita sudah tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena dia sudah mulai buat jalan sendiri. Memang tidak menyimpang kepada iblis, tapi dia buat jalan sendiri. Ini istilah saya. Dia buat jalan sendiri. Ini jalan menuju Tuhan, menuju surga. Sehingga tanpa disadari kadang-kadang sombong rohani. Dia buat jalan menuju surga sendiri. Gak disadari loh itu. Makanya saya sering harus koreksi terus koreksi. Tuhan jangan sampai seperti itu. Mencuri kemuliaan Allah adalah mengambil kesempatan. Dengan kata lain saya katakan juga buat jalan sendiri. Dan dia yakini itu betul. Dia yakini itu menuju ke surga. Dosa, dalam bahasa aslinya hamartia, itu artinya melenceng. Melenceng jangan dikatakan melenceng 90 derajat. Atau 180 derajat. Enggak. Melenceng cukup setengah derajat atau sedikit 0, berapa derajat. Sedikit aja. Tapi kalau itu dilanjutkan pada ujung sana akan ada sebuah pemisah yang jauh sekali. Hamartia itu melenceng. Melenceng dari Tuhan. Bukan melawan. Bukan. Melenceng. Karena itu kita harus hati-hati. Terlebih-lebih dengan keinginan daging. Saya lebih tegaskan lagi. Hobi. Ini untuk diri saya sendiri. Jangan sampai saya melayani Tuhan untuk melampiaskan hobi. Aduh. Peringatan keras bagi saya. Benar Bapak Ibu. Karena ini sering kita sadari. Sering tanpa kita sadari. Sorry kalau sudah Tuhan sering ngomongnya keliru. Enggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Kadang keliru ngomong. Mohon maaf. Ya ini hati-hati. Lagi-lagi kalau hobi ya masalahnya karena keinginan daging. Jadi kita harus benar-benar murni kehendak Tuhan. Kalau sudah ada hobi masuk di dalamnya, itu jadi kehendaknya sendiri. Pakai nama Tuhan. Wah ini sekarang ini orang-orang dunia hobi dengan pakai nama Tuhan untuk memuluskan keinginannya. Kalau sudah ngomong pakai nama Tuhan, tidak ada orang berani protes. Makanya berkali-kali saya katakan, kenalah Tuhan dengan baik, pribadi lepas pribadi. Berusahalah intim dengan Tuhan setiap hari. Baca firman, selidiki, doa. Ketika kita bisa seperti itu, di dalam diri kita ada filter rohani yang secara otomatis akan menolak kalau itu tidak benar. Kalau tidak seperti itu, filter kita itu masih filter yang 1 mili, 2 mili. Belum mikron. Air bersih, saya punya penyaring air. Didapatkan karena di sana ada filter
1 mikron, 2 mikron, 5 mikron. Di situ dia akan menyaring kotoran sampai bersih, nggak ada. Bahkan sampai yang dinamakan logam berat itu bisa dipisahkan. Kalau kita punya filter yang masih mili, sering lolos kebobolan. Kita tidak akan dapatkan air sehat, kita tidak akan dapatkan firman yang murni. Tapi kalau kita punya filter dalam diri kita dengan pengenalan pada Tuhan, semakin kita kenal sama Tuhan, filter kita semakin rapat, semakin dekat sama Tuhan. Bahkan menjadi seperti Kristus. Kalau sudah jadi seperti itu, iblis mau nyerang langsung konangan, langsung ketahuan. Karena itu kita akan belajar, sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Untung bisa? Belum. Masih belajar banyak. Mari saudara, supaya kita bisa tetap pada jalan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, periksa, introspeksi diri kita setiap hari ketika mau tidur. Istilahnya Bapak Pendeta Franky Tutu Hatunewa, mudah-mudahan gak salah. Curigai diri. Setiap hari harus mencurigai diri. Saya senang istilah ini. Jangan nyurigai orang. Ya, saya kadang-kadang memang sering nyurigai orang. Ya, saya akui kadang-kadang. Tapi kita curigai diri sendiri. Jangan-jangan hari ini saya tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Itu terus, hantam terus dalam diri kita sendiri. Maka hidup filter kita akan semakin rapat. Kita akan tahu mana yang Tuhan tidak mau, mana yang Tuhan berkenan. Dan memang satu-satunya selidiki firman Tuhan sebanyak mungkin dan doa. Seperti Andri ngomong, firman dan doa itu memang penting. Karena memang Timotius pun mengatakan, Paulus menulis pada Timotius 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ini harus hafal loh. Saya katakan ini ayat hafalan harusnya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk pertama apa? Mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Saya berusaha hafalkan ini. Supaya kita tahu manfaat firman Tuhan itu apa. Sehingga kita akan bertindak hati-hati dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir. Memperkatakan firman. Ayat 8 dari Yosua 1. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bukan karena namanya untung. Tapi semua orang yang katakan terakhir ini memperkatakan firman. Memperkatakan firman bukannya sekedar baca firman, dengarkan ibar, bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah dalam ayat ini ya, memperkatakan dalam bahasa Ibrani itu hagah. Hagah itu menggumamkan lewat suara. Kalau istilah sekarang dideklarasikan. Masihkah Bapak Ibu mendeklarasikan Mazmur 91? Amin. Jangan bohong loh ya. Setiap hari deklarasikan Mazmur 91 seperti perintah Ibu Gembala. Tapi bukan hanya itu aja. Itu wajib, yang lain pun juga harus dideklarasikan. Di sini katakan firman Tuhan itu harus dideklarasikan sampai telinganya sendiri mendengar. Kalau pada zaman dahulu, khususnya Mazmur, itu dikumandangkan seperti orang ngaji. Saya kasih tahu, aslinya itu orang Yahudi. Jadi mohon maaf. Ketika saya dengan Pak Henok belajar misi, sekolah misi, tentang bahasa Yunani,
doa Bapak kami yang sekarang juga disuruh deklarasikan oleh Ibu Gembala, itu dilakukan dalam 4 versi. Saudara sepupu kita itu mampunya 2, ada 4 versi. Pak Eno masih Isa? Bapak kami, doa Bapak kami saya hanya ingat penggalan paling banyak satu setengah kalimat. Yang bunyinya Pater Imon Oentis Uranus. Terus Agias Tito I Basiliaso. Selanjutnya lupa. Padahal dulu Pak Henok sama saya termasuk yang bisa melafalkan, tidak melakukan ya, mengatakan lengkap waktu diuji oleh guru bahasa Yunani. Tapi sekarang hanya tinggal penggalan. Tapi yang penting dalam bahasa Indonesia harus hafal. Harus hafal. Seperti Ibu Gembala inginkan. Itu bukan hal yang berlebihan, tidak wajib. Karena Yesus sendiri yang mengatakan kalau berdoa, berdoalah seperti itu. Silakan sebagai ayat hafalan. Tapi kalau dideklarasikan terus, dikumandangkan. Dan seperti ini dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu memperkatakannya seperti itu. Diomongin tiap hari. Wah itu dulu ahli Taurat itu wajib sekali. Dia bisa melakukan Alkitab tuh mungkin seluruhnya bisa. Seperti orang mengaji. Seperti itu. Dikumandangkan supaya telinga kita mendengar. Supaya itu masuk di dalam hati. Sehingga kita kalau memperkatakan, maka ada satu waktu ketika kita mengalami sesuatu yang sulit. Firman itu dikatakan menjadi rema. Muncul sendiri. Yang bisa dikatakan suara hati, bisa dikatakan juga timbul dari dalam hati, bahkan bisa muncul juga sebagai suara audible. Itu akan Tuhan ingatkan. Kalau kita memperkatakannya, kalau tidak diperkatakan tidak mungkin. Firman Tuhan itu muncul sendiri, tidak mungkin. Ini bermanfaat dan saya sudah, walaupun tidak begitu sering, saya sering mengalami. Firman akan muncul sendiri dalam diri kita. Karena kita sering memperkatakannya. Jadi kalau kita mau mengumandangkan, ditambah lagi kita menyelidik dengan teliti, ditambah lagi dengan kemauan kita untuk melakukan. Katakanlah mungkin kita ini, buatlah kita ini jadi kepo rohani ya. Kepo enggak jelek, kepo rohani itu penting. Ketika firman Tuhan mengatakan seperti ini, kenapa ya Tuhan kok ngomong seperti itu? Selidik lebih dalam. Kita nanti tahu, oh itu toh maksudnya. Nanti ada yang ngomong, seperti Yesus dicari-cari kata-kata yang salah. Biarlah orang mati menguburkan orang yang mati, dipenggali seperti itu. Mana bisa orang mati menguburkan orang mati? Kita selidik, kenapa ya bilang seperti itu? Jangan dipenggal. Karena orang sekarang suka menggal-menggal. Dipenggal katanya, dipelintir, masuklah penjara. Tapi jangan khawatir. Kalau kita memperkatakan kebenaran di dalam Tuhan secara utuh, tidak ada satu hukum pun yang bisa menyentuh di muka bumi ini. Percayalah. Asal secara utuh loh ya. Jangan dipenggal. Tidak ada satu hukum pun. Mari Bapak Ibu. Kita sudah jelas. Saya tambah dengan satu ayat. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati di kuasa lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini jangan dipikir berlaku hanya untuk yang positif. Negatif positif berlaku ayat ini. Hidup ini dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, suka ngomongkan, suka seperti guman, suka deklarasikan, akan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita ngalami kemalahan ngomong, apes aku. Wah sial aku. Ya jadi sial benar. Apes benar. Matilah aku, mati benar. Hati-hati, saya pun juga pernah kelepasan. Pernah. Jangan bilang gak pernah. Tapi langsung minta ampun. Jangan hati-hati menggemakan ini. Lebih baik menggemakan firman Tuhan seperti tadi. Maka kita akan memakan buahnya. Buahnya buah apa? Buah kehidupan.
atau buah roh. Kalau kita menggemakan firman Tuhan terus, maka buah roh akan muncul dalam diri kita. Kalau kita menggemakan terus hal-hal yang buruk, maka buah kejahatan yang akan muncul. Dan kita akan bukan lagi, kalau kita suka menggemakan yang negatif, kita bukan dikatakan sebagai pembawa keberhasilan, tapi pembawa kehancuran. Jangan sampai kita ini menjadi pembawa kehancuran. Makanya tadi katakan jangan kita menjadi pembawa pesan iblis, karena itulah yang akan menjadi pembawa kehancuran. Kehancuran secara pribadi atau kehancuran secara korporat. Hati-hati. Oleh karena itu biarlah kita ini punya target bukan hanya berhasil dalam diri kita, tapi kita harus bisa menjadi seorang pembawa keberhasilan. Dengan jalan yang pertama apa tadi? Kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati. Yang tiga, tetap pada jalan Tuhan. Yang keempat, memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati.